Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila Andriani dengan nomor NIM 2312593. Saya dari kelas MPI 3C. Dari kelompok 3 akan menjelaskan mata kuliah perencanaan pendidikan tentang jenis-jenis perencanaan pendidikan. Nah, di sini sudah ada daftar isi tentang jenis-jenis perencanaan pendidikan. Sebenarnya teman-teman, perencanaan pendidikan itu memiliki beberapa bagian, tapi saya hanya menjelaskan 6 bagian dari jenis-jenis perencanaan pendidikan. Langsung saja, perencanaan yang pertama ada perencanaan makro, meso, dan mikro. Perencanaan yang kedua ada perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek. Dan yang ketiga ada perencanaan kuantitatif dan kualitatif. Dan yang keempat ada perencanaan sektoral dan regional. Dan yang kelima ada perencanaan sentralisasi dan desentralisasi. Dan yang keenam ada perencanaan rutin dan pembangunan. Baik, sebelum saya melanjutkan untuk menjelaskan jenis-jenis perencanaan pendidikan, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dari perencanaan pendidikan. Mengenai perencanaan pendidikan, itu muncul karena banyaknya masalah pada masyarakat yang terjadi saat ini, yang dimana berhubungan dengan dunia pendidikan. Nah, menurut Buryan Somat 1980, masalah pendidikan tersebut secara khusus meliputi beberapa topik, yaitu ambiguitas dalam tujuan pendidikan, inkonsistensi dalam kurikulum, kurangnya tenaga pengajar yang sesuai dan berkualitas, kesalahan pengukuran, dan kaburnya landasan. Selain itu, Buryan Somat 1980 menjelaskan bahwa perencanaan pendidikan berhubungan dengan manajemen pendidikan. Oleh sebab itu, masalah pendidikan bisa dilihat berdasarkan tingkatan manajemen pendidikan dan dapat diklarifikasikan oleh beberapa jenis perencanaan pendidikan. Nah, yang pertama ada perencanaan makro. Apa sih perencanaan makro? Perencanaan makro yaitu rencana yang menetapkan strategi yang akan diikuti di tingkat nasional, tujuan yang akan dicapai, dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Dekdiknas 2002, ada beberapa solusi perencanaan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang pertama, pengembangan kurikulum. Yang kedua, pengadaan teks buku besar dan buku pegangan. Yang ketiga, pengadaan media pembelajaran dan alat peraga. Yang keempat, pengadaan buku bacaan yang berkualitas. Eits, bukan itu aja loh. Adapun solusi perencanaan terkait pelatihan di bidang pendidikan yang berkualitas. Yang pertama, perencanaan kawasan. Contohnya, perencanaan pendidikan wilayah di Indonesia Timur. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya, anak-anak di wilayah Indonesia Timur harus diberikan fasilitas pendidikan agar anak-anak tersebut bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Yang kedua, perencanaan proyek. Contohnya apa? Contohnya proyek pembangunan sekolah baru untuk sekolah menengah jurusan. Nah, selanjutnya ada perencanaan meso. Apa itu perencanaan meso? Perencanaan meso ialah perencanaan yang berperan untuk meningkatkan kualitas yang sangat buruk di Indonesia. Berikut beberapa solusi yang harus memenuhi standar kualitas dan pengajar untuk melebihi kompetensinya. Yang pertama, sebagai salah satu tenaga pendidikan, guru juga mempunyai peranan penting loh untuk mengelola lembaga pendidikan. Yang kedua, terkait tunjangan. Sudah seharusnya Dinas Pendidikan lebih diperhatikan lagi mengenai tunjangan seorang guru agar dapat memenuhi kebutuhan hidup guru tersebut. Yang ketiga, rekrutmen pendidikan dan tenaga kependidikan yang harus berkualitas dan memastikan kebutuhan dan jaminan mereka. Dan yang selanjutnya ada perencanaan mikro. Apa itu perencanaan mikro? Perencanaan mikro adalah rencana yang disusun sesuai dengan otonomi daerah di bidang pendidikan. Perencanaan mikro juga disebut dengan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, ada perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek. Jangka panjang adalah perencanaan yang biasanya mencakup periode lebih dari 10 tahun dan berfokus pada tujuan-tujuan yang mendasar. Yang kedua, perencanaan jangka pendek.
Perencanaan ini biasanya memiliki waktu 3-5 tahun. Nah, yang ketiga, perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek ini biasanya memiliki waktu kurang dari 1 tahun dan biasanya mencangkup kegiatan dalam sehari-hari. Dan yang selanjutnya ada perencanaan kuantitatif. Perencanaan kuantitatif berfokus pada data numerik dan statistik untuk menganalisis kebutuhan pendidikan, merumuskan strategi, dan mengevaluasi hasil. Perencanaan kuantitatif juga menggunakan metode statistik, survei, dan analisis data untuk mengukur variabel jumlah siswa, rasio guru, dan tingkat kelulusan serta skor ujian, yang bertujuan untuk mencari solusi yang efisien dan efektif untuk masalah pendidikan yang berdasarkan data yang terukur. Contoh dari perencanaan kuantitatif, salah satunya adalah menganalisis data ujian nasional untuk mengidentifikasikan area pembelajaran yang perlu ditingkatkan ke depannya. Dan selanjutnya ada perencanaan kualitatif, yang dimana perencanaan kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang konteks sosial, budaya, dan pemahaman individu dalam pendidikan. Nah, dalam perencanaan ini menggunakan metode kualitatif seperti observasi, pengunjungan, wawancara yang mendalam, dan analisis dokumen untuk mengumpulkan data kualitatif yang bertujuan untuk mencari solusi yang holistik dan berpusat pada manusia untuk masalah pendidikan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, dan emosional. Nah, contoh dari perencanaan kualitatif ini, kalian bisa melakukan studi kasus tentang dampak kebijakan pendidikan terhadap siswa dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Yang selanjutnya ada perencanaan sektoral. Perencanaan sektoral berfokus pada pembangunan sistem pendidikan yang mendukung pengembangan sektor ekonomi tertentu. Perencanaan sektoral bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan oleh sektor ekonomi baik di bidang internasional maupun regional. Nah, contoh dari perencanaan sektoral ini pada pengembangan program pendidikan yang menghasilkan lulusan dengan keahlian di bidang tertentu. Contohnya, pemrograman, desain web, dan analisis data. Nah, ini nih, ada perencanaan regional. Apa sih perencanaan regional? Perencanaan regional itu berfokus pada pembangunan sistem pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah tertentu. Jadi, sistem perencanaan regional ini hanya berfokus pada wilayah-wilayah yang membutuhkan pekerjaan tersebut sesuai dengan karakteristik pekerjaan tersebut. Nah, mengapa ya bisa begitu? Karena perencanaan regional ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut melalui akses pendidikan, pekerjaan yang merata, dan relevan dengan kebutuhan lokal. Teman-teman, contoh dari perencanaan regional ini, perencanaan pendidikan di daerah pedesaan. Biasanya tuh perencanaan regional ini bertempatnya di pedesaan ya, akan fokus pada pengembangan program pendidikan yang mempertimbangkan kondisi grafis, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Contohnya apa yo? Pasti kalian tahu kan yang di pedesaan itu ada apa aja? Yaps, benar. Seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Nah, yang kelima ada perencanaan sentralisasi. Apa sih perencanaan sentralisasi? Perencanaan sentralisasi yaitu perencanaan pendidikan yang mengacu pada proses di mana keputusan mengenai kebijakan pendidikan itu diatur oleh pemerintah pusat. Jadi, segala peraturan, segala alokasi sumber daya itu yang mengatur adalah pemerintah pusat. Nah, ada juga nih keuntungannya. Keuntungan dari perencanaan sentralisasi yaitu kemudahan dalam standarisasi kebijakan pendidikan di seluruh negeri dan pengendalian yang lebih kuat terhadap kualitas pendidikan.
Nah, pasti kalau misalkan ada kelebihan, ada keuntungan, pasti ada kekurangan kan? Nah, jadi kekurangannya itu kurang fleksibel dalam menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal dan potensi birokrasi yang lambat dalam menangani masalah pendidikan. Nah, selanjutnya ada perencanaan desentralisasi. Perencanaan desentralisasi dalam perencanaan pendidikan itu berarti memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah atau pihak sekolah untuk mengelola pendidikan. Jadi, perencanaan desentralisasi ini kebalikan dari perencanaan sentralisasi yang tadi. Keuntungan dari perencanaan desentralisasi itu lebih responsif terhadap kebutuhan dan masalah lokal dan pemberdayaan komunitas lokal dalam pengelolaan pendidikan. Ada juga nih kekurangannya, yaitu berpotensi menciptakan kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah dan sumber daya pemerintah daerah yang berbeda-beda dapat mempengaruhi keberhasilan program loh. Nah, yang keenam itu ada perencanaan rutin. Perencanaan rutin adalah perencanaan yang dilakukan secara berkala dan mencangkup kegiatan operasional dalam sehari-hari yang dibutuhkan untuk menjaga kelancaran proses pendidikan. Contohnya itu anggaran untuk biaya operasional sekolah seperti listrik, air, alat tulis, dan lain-lain. Ada juga nih gaji dan tunjangan guru. Nah, ini dia nih yang terakhir. Ada perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah perencanaan yang bersifat strategis dan fokus pada pembangunan serta peningkatan kualitas pendidikan dalam jangka panjang. Namanya aja perencanaan pembangunan ya guys, pasti berfokusnya pada pembangunan nih. Apa yo contohnya? Contohnya itu adalah pembangunan gedung sekolah, pengadaan laboratorium atau perpustakaan, dan lain-lainnya. Nah, itu tadi teman-teman, penjelasan dari jenis-jenis perencanaan pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Dan untuk teman-teman semua, jika masih ada yang belum mengerti atas penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Bye-bye.